Patah hati itu sederhananya biasanya didefinisikan kondisi emosi yang mengalami kekecewaan dan kesedihan mendalam karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, kenapa ada patah hati? Ya karena yang diharapkan tidak terjadi, yang diinginkan tidak terwujud. Nanti sebenarnya solusinya, kuncinya terletak pada harapan dan kenyataan ini. Bagaimana kita memanage harapan, bagaimana kita memahami kenyataan. Jadi bagi yang patah hati diingat-ingat 2 keyword ini. Karena sakit hatimu berhubungan dengan harapanmu dan berhubungan dengan kenyataan. Oke, harapan dan kenyataan itu seperti kamu membayangkan dirimu seperti apa, begitu berkaca, walah ternyata aku itu hanya seperti ini. Nah, itu harapan dan kenyataan. Begitu kamu membayangkan besok bahagia, mesti betapa indahnya kalau nanti jadi, ini sebentar lagi aku lulus, begitu lulus nanti aku dapat kerjaan, begitu dapat kerjaan nanti bisa langsung aku melamar, dan itu kan gampang kalau cuma dibayangkan. Begitu dijalani kok tidak sederhana ya. Mau lulusnya saja pontang-panting luar biasa. Apalagi nanti cari kerjanya. Apalagi itu terus kamu jadi kecewa, hatimu patah. Apalagi kamu nyari kerja tidak dapat-dapat, mau ngelamar kok susah, akhirnya dia dilamar orang lain. Oh, itu kamu menyanyi lagu India kalau sudah begitu. Oke, kita lihat ya. Cuma saya baca banyak buku tentang patah hati ini. Memang ternyata seperti cinta. Patah hati itu sulit dijelaskan. Hanya yang merasakan mungkin yang tahu pasnya. Bagi yang pernah jatuh cinta bisa memahami. Baik, bismillah, kita bahas sekarang. Kalau tadi ini rutenya. Menarik ya, patah hati ada rutenya. Orang yang kecewa, orang yang patah hati, orang yang sedih, itu ada prosesnya. Nah, ini ada banyak teori tentang itu. Saya ambil teori yang ini. Jadi patah hati itu diawali dari shock, kaget, tersentak. Kemudian dilanjutkan denial, menyangkal. Biasanya kemudian marah. Kalau marahnya reda, melakukan bargaining. Ketika bargaining gagal, dia mengalami depresi. Semoga depresinya teratasi sehingga akhirnya bisa acceptance, bisa menerima. Masing-masing fase ada waktunya sendiri. Masing-masing fase ada saatnya sendiri. Tidak bisa kok begitu patah hati. Misalnya kamu diputus pacarmu terus langsung saya terima pak, besok saya cari gantinya. Itu kemungkinan tidak cinta kalau bisa seperti itu. Kalau cinta beneran tidak sesederhana itu ganti pasangan. Awalnya pasti shock. Shock itu kaget. Apa ada yang diputus pacarnya tidak kaget? Apa ada yang mengalami kekecewaan ditinggal yang dia cintai? Apapun atau siapapun yang dia cintai itu tidak kaget dan kecewa. Setiap orang pasti shock. Kamu sangat sayang dengan motormu, terus motornya terpaksa dijual karena utang SPP-mu banyak misalnya. Itu kan kamu tetap shock. Kenapa semula ada cinta di situ sekarang berpisah? Apalagi sama kekasih hatimu. Jadi
Tidak ada orang yang cinta beneran. Sudahlah kita sendiri-sendiri saja putus saja terus alhamdulillah itu. Ya, kalau bisa begitu itu namanya tidak cinta. Cinta beneran pasti shock. Bahkan selanjutnya denial, menyangkal. Wong sudah jelas diputus, kamu masih enggak kok. Itu mungkin dia marahnya sementara, nanti mesti balik lagi kok. Jadi ini masih nyangkal. Enggak, ini mungkin hanya temporer saja. Enggak, ini nyangkal. Jadi enggak percaya aku. Dia bisa jauh dariku, masih menyangkal. Padahal faktanya sudah jelas. Yuk kayak kamu dapat nilai E terus kemudian, wah, tidak percaya aku, mungkin dosennya salah, mungkin kamu itu karena memang serangan pertama itu menyakitkan, sehingga orang terus menyangkal. Tidak terima kalau dirinya mengalami rasa sakit itu, menyangkal. Nah, fase menyangkal ini bisa panjang. Tidak kok, dia mesti akan kembali lagi padaku, tunggu saja. Ini fase menyangkal. Sehingga kamu mungkin bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan menunggu dia kembali. Dan dia tidak kembali-kembali. Nah, kalau sudah begitu biasanya masuk ke fase selanjutnya marah, anger. Nah, marah ini ya macam-macam bentuknya. Bisa dilampiaskan kemana-mana, bisa menggerutu, bisa dipendam saja. Tapi ada fase marah. Mengapa kok harus aku? Apa salahku? Kurang opo aku sama dia? Sudah habis bensin berapa liter aku nganter dia. Loh, itu marah sudah, itu kemarahan sudah. Kalau tadi menyangkal, begitu sadar dia ternyata benar-benar pergi, marah mesti. Itu fasenya. Itu kalau pasangannya terus nikah dan dia ada di fase marah ini, hati-hati kalau datang ke pesta pernikahanmu, bisa rame itu. Nah, kalau fase denial mungkin masih dia agak menarik diri, tapi begitu marah itu pengennya melampiaskan keluar. Setelah marah biasanya ada bargaining. Dia akan mencari cara, mbok yo jangan pergi, wis kamu pingin apa wis. Mbok yo jangan berpisah, kamu perlu apa? Apapun yang kamu inginkan aku penuhilah. Itu bargaining namanya. Kadang-kadang kalau tidak bisa bargaining sama orangnya, kita bargaining sama Tuhan. Ya Allah, mbok kembalikan dia padaku wis. Saya tak rajin sholat lah mulai sekarang. Saya tak. Nah, ini bargaining namanya. Jadi kita kan kadang-kadang begitu. Ya Allah, saya tahu saya itu malas kuliah, tapi semoga saya lulus ya Allah. Janji setelah ini saya. Itu bargaining. Saya ngerti dia kecewa padaku, dia marah padaku karena saya kemarin khilaf sebentar, tapi semoga setelah ini saya ndak wis, saya janji ndak akan lagi. Ini namanya fase bargaining. Ketika bargaining ini gagal, lahirlah namanya depresi. Ini dimulai sudah fase stresnya, fase gawat-gawatnya itu depresi ini. Kalau tidak terkontrol bisa efeknya besar. Hati-hati kalau sudah sampai fase depresi, cari cara, cari jalan untuk meringankan rasa sakit ini. Nah, biasanya kalau sudah mampu menaklukkan depresinya, masuklah pada acceptance, bisa menerima sekarang. Oh ya sudahlah, memang kalau harus berpisah, mau gimana lagi. Nah, itu acceptance. Ini semoga kalian pahami ya. Semoga dengan memahami ini prosesnya bisa lebih cepat. Oh, aku ini ternyata di fase marah. Nah, sudahlah, tidak usah panjang-panjang. Saya shortcut saja. Langsung saya terima. Nah, itu kalau bisa lebih bagus. Pasrah sajalah sama Allah. Saya terima apapun keputusannya, itu lebih bagus. Tapi biasanya fase ini entah sadar atau tidak kita lewati.
dari shock, kemudian menyangkal, kemudian marah, kemudian ingin bernegosiasi, kemudian jatuh kita pada depresi, dan pada akhirnya menerima. Tapi kalau gagal mengelola depresi, fase menerimanya ya tidak datang. Kita depresi bisa berkepanjangan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini rutenya. Sekarang kita cek efeknya. Nah, hati-hati loh ya, patah hati juga berhubungan dengan kesehatanmu. Yang pertama apa? Gangguan kecemasan kronis. Jadi tubuh kita ini punya mekanisme fight or flight. Kalau merasa ada bahaya. Kayak kita waktu ketemu harimau misalnya di depan kita, itu kan alternatif juga fight or flight. Nah, cirinya apa tubuh kita bereaksi fight or flight itu biasanya ya kita gemetar, jantung berdebar-debar, kepala pusing, mual, cemas, takut ini, takut itu. Ini kecemasan kronis. Tidak ada apa-apa kita gemeteran sendiri, takut sendiri, jantung berdebar, kepala pusing. Ini fight or flight. Mungkin pernah saya jelaskan dulu orang yang kena gejala psikosomatis itu kan karena pikirannya tidak tenang, pikirannya cemas, ya fisiknya kena. Perutnya mules, kepalanya pusing, vertigo. Nah ini karena kecemasan. Nah, tubuh kita juga begitu. Begitu patah hati, ya mekanisme tubuh kita ini mekanisme mencari selamat tadi. Bahaya ini datang. Dia ingin menyelamatkan dirinya, maka itu tadi jantung berdetak lebih cepat, kepala jadi pusing, perut rasanya mual. Nah ini namanya gangguan kecemasan. Ya kalau cuma ketemu harimau sebentar, wong patah hati ini lama. Kita terus-terusan begitu, ya mesti fisik kita kena. Jadi gangguan kecemasan itu ya tidak sederhana. Orang yang ngalami mesti merasakan pusingnya. Saya ada teman gangguan kecemasan itu karena sempat melihat temannya meninggal gara-gara kena stroke. Itu dia was-was terus. Kepalanya pusing sedikit, waduh jangan-jangan gejala stroke ini. Terus dia jantungnya berdebar-debar, berkeringat dingin, rasanya seolah-olah ini gangguan kecemasan. Nah yang patah hati juga mudah terkena ini. Karena patah hati itu tubuhmu merespon ada bahaya datang. Makanya orang sangat marah, orang sangat sedih itu kan jantungnya berdebar-debar, keringatnya keluar, keringat dinginnya keluar, mungkin asam lambungnya naik sehingga dia pusing dan lain sebagainya. Ayo dihati-hati. Ya kalau kamu masih muda, masih sehat, tapi nanti di usia tertentu mengalami gejala ini harus agak hati-hati. Nah, itu yang pertama. Apalagi karena situasi itu nanti sistem imun kita bisa turun. Kalau tadi dopamin dan lain-lain yang keluar, waktu kita sedih, stres, itu ada hormon namanya kortisol yang keluar. Kortisol ini orang menyebutnya hormon stres. Dia menurunkan kekebalan tubuh, menaikkan gula darah. Kalsium dalam tulang juga turun, tekanan darah naik. Kamu jadi kurus, jadi males makan. Makanya jangan heran kalau orang patah hati itu males makan. Kok patah hati malah makannya enak sekali, lahap sekali. Kamu itu beneran patah hati apa gimana? Biasanya memang males makan karena stres. Dan ini tentu saja daya tahan tubuhmu turun. Jangan lupa ada juga namanya broken heart syndrome. Ini bisa menyebabkan kematian. Patah hati bisa mati, bisa. Di dunia kedokteran ada itu tadi istilahnya broken heart syndrome atau Takotsubo kardiomyopati. Ini jantungnya yang kena.
Jadi ketika ada tekanan kuat karena stres, ya jantungnya yang kena. Nah kalau sejak semula tidak terlalu fit, ya bisa saja membawa kematian. Makanya rasanya tadi kok simpel, sederhana, cuma diputus pacar, ya situasinya bisa beragam. Bahkan bisa berujung kematian. Ada banyak cerita-cerita itu kan, orang yang patah hati sampai kemudian mati. Kayak Majnun, kalau diceritanya itu diceritain bahwa Laila sudah meninggal duluan, tiba-tiba dia terus meninggal. Kan banyak cerita-cerita itu tiba-tiba meninggal para pecinta ini. Nah, itu mungkin karena ini tadi, broken heart syndrome. Jadi ini efek di tubuh kita. Makanya saya bilang tadi, yuk kita dampingi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami ini. Jangan diketawain lah, jangan diremehkan, disepelekan. Oke, nah sekarang kita belajar meresponnya, biar mental kita tetap sehat. Respon ini saya bagi dua, karena penting ada respon pada serangan pertama, awal, dan lanjutannya. Kalau lanjutan ini mulai tertib, tapi bagian awal lebih penting. Respon awal yang pertama apa? Itu kalimatnya menarik. Kamu hanya harus jatuh. Maksudnya apa? Berpikir yang ringan saja. Kamu hanya harus jatuh itu. Waduh, pacarku meninggalkanku. Alah, yo ditinggal pacar toh, ya enggak apa-apalah. Yo nikmati sajalah sakitnya, jatuh sebentar, yo nanti bangkit lagi. Kamu hanya harus jatuh saja. Syukur-syukur bisa ngatur posisi jatuh yang enak. Jadi alah wong jatuh saja kok. Atau sadarkan bahwa ya memang bidang ini kamu gagal, bidang yang lain banyak kok. Wong cuma gitu aja. Itu kalau bahasanya Gus Dur, gitu aja kok repot. Nah itu kamu hanya harus jatuh kan. Ya sudah, nikmati saja sebentar, nanti terus ayo jalan lagi. Kamu sedih kan, ya nikmati sedihmu, terus ayo bangkit lagi. Jadi kamu kan hanya harus jatuh. Nah ya ini kalau diucapkan enak, cuma dijalani ya pening. Tapi ya memang rumus sederhananya itu. Biasanya yang nambah runyam persoalan itu kita mendramatisir. Sebenarnya bisa kok kamu hadapi, kamunya saja yang suka mendramatisir. Pak, pasangan saya itu segalanya bagi saya, Pak. Kalau tidak ada dia, dunia rasanya gelap, langit rasanya runtuh. Pasangan saya itu, kamu mendramatisir. Jadi, iyo, tapi kan sekarang kamu ditinggal. Kan sederhananya kan itu, faktanya kan itu. Jadi yo hadapi itu. Jadi fakta konkretnya kan ini, makanya hadapi, jangan menghindar. Nanti tambah lama sembuhmu kalau kamu menyangkal terus. Wong kamu cuma harus jatuh kan, ya sudah jatuh saja terus bangkit lagi. Kemudian jangan lupa perhatikan dirimu. Jangan melakukan apapun yang merusak dirimu. Berarti apa? Akal sehatmu harus hidup. Terus yang keempat, penting juga, sudahlah tidak usah terlalu dibahas yang salah siapa. Gak usah menyanyi ini salah siapa. Biarlah yang lewat sudah lewat. Bikin cerita yang baru. Jadi lupakan, maafkan. Nah ini Pak enak saja ngomong, ini yang sakit yang nanggung. Lah yo ini tipsnya. Jadi biar kamu tidak sakit. Kalau respon awal selamat, biasanya karena lepas kontrol itu di awal. Kalau sudah, ayo disembuhkan pelan-pelan. Nah itu baru respon lanjutan tadi.
Respon lanjutannya apa? Beri dirimu waktu. Tidak apa-apa kok butuh waktu. Ya diikuti prosesnya. Kadang-kadang kita yang agak mempressure mereka. Ayo segera lupakan, segera. Oh, tidak segampang itu untuk bisa melupakan. Ya kalau amnesia. Kalau masih sehat tidak bisa langsung melupakan. Tetap teringat terus, tidak apa-apa. Beri waktu dirimu. Tapi jangan berlama-lama. Memang tidak mungkin bisa langsung lupa. Lewati penyangkalan tadi ya, berarti sudahlah, tidak usah menyangkal lagi, diterima saja. Dan berhenti bertanya mengapa itu terjadi. Terus maafkanlah. Nah, selanjutnya apa? Teringat tidak apa-apa, tapi jangan diingat-ingat. Beda ya, teringat dengan diingat-ingat itu. Diingat-ingat itu berarti sengaja mengingat. Ya kamu tambah sakit nanti. Tapi teringat pasti iya, wong namanya pernah punya banyak kenangan indah, ya mesti saja teringat. Biasa saja, tidak apa-apa. Dia datang silahkan, mau pergi lagi silahkan. Di pikiran loh, Pak kok saya teringat dia, ya tidak apa-apa. Diikuti saja. Nah, nanti pada saatnya ya lupa lagi. Nanti kapan datang ingat lagi, lupa lagi. Biar saja. Tapi jangan secara sengaja diingat-ingat. Kelihatan kok secara sengaja mengingat-ingat itu. Jangan-jangan kamu tiba-tiba stalking Instagramnya, ngecek YouTube-nya. Ya kamu tambah sakit nanti. Kalau ke situ-situ lagi, jangan-jangan dia posting sama pasangannya yang baru. Wah, tambah sakit lagi kamu. Kamu tidak berani posting pasanganmu yang baru, kamu tidak dapat. Atau yang kamu dapat levelnya di bawah yang ninggal kamu, misalnya. Sudahlah, tidak usah dipikir lagi, tidak usah mancing-mancing ke situ. Kemudian apa? Tetap merasa berharga, jangan minder, menjatuhkan value tadi sampai ke level FOS yang paling rendah, merasa dirimu tidak berharga. Engkau tetap berharga, dia saja yang tidak tahu hargamu. Yo, maksudnya dia saja yang tidak tahu hargamu. Kalau dia tahu, ninggal kamu sejak lama. Oke. Terus ya wis, pokoknya tetaplah engkau orang yang berharga, tidak usah khawatir. Nah, saatnya kamu menghidupkan sistem pendukungmu. Sistem kita itu kan punya banyak sistem pendukung. Kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya sahabat, lingkungan kita banyak kok. Sistem pendukung di sekeliling kita banyak. Ayo dimanfaatkan. Punya teman curhat, punya sahabat. Kembali ke keluarga yang selalu pasti siap menerima kita. Jadi ada banyak supporter kita, tidak usah khawatir. Terus layani diri kita dengan baik. Sementara memanjakan diri tidak apa-apa. Pengen makan enak, ayo. Pengen tiduran yang lama, rebahan, ayo. Wong yo kemarin juga sudah rebahan terus kan. Jadi sekarang ada alasannya, tidak apa-apa. Terus cobalah aktivitas atau hobi yang baru. Cari kesibukan lah biar gak ngelamun terus. Terus apa? Bangun kenangan-kenangan baru. Bahkan ada yang bilang datangi tempat-tempat yang dulu kamu perlu kenangan dengan dia, bikin kenangan yang baru di situ. Jadi biar ketumpuk, yang teringat kenangan yang terakhir ini, yang lebih indah. Mungkin dengan keluarga, dengan sahabatmu, yang lebih menyenangkan. Bersosialisasilah, jangan mengurung diri. Akan lebih meringankanmu. Boleh pakai teknik-teknik coping kalau dalam psikologi, mungkin pernafasan, mungkin meditasi, untuk menenangkan diri. Bisa mempertimbangkan saatnya membuka hati kembali. Jangan khawatir, yang lain masih banyak yang mau dengan dirimu. Setiap orang ada jodohnya. Nah, ini rumus sederhana untuk tetap membuatmu kuat. Tidak usah khawatir. Kan alasan yang paling enak untuk menenangkan diri kan, oh memang mungkin bukan jodohku. Nah, itu paling nyaman. Kita bersandar kembali ke Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ya mau apa.
Sekuat apapun kita tanpa kehendaknya tidak ada apa-apanya. Kemudian kalau memang agak gawat, misalnya stres, depresi, mau agak mengkhawatirkan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk mencari konseling atau berobat ke ahli jiwa. Karena tadi loh, efeknya ternyata bisa besar untuk kesehatanmu lahir dan batin. Maka tidak apa-apa kamu mendatangi ahli jiwa.